Pak Diki, Siap. semalam itu ada paripurna hak interpelasi DPRD ke pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sebenarnya apa yang memicu DPRD untuk mengeluarkan hak interpelasi ini? Baik, terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mengenai hak interpelasi itu bukan baru dikeluarkan semalam, tetapi kita masih meneruskan hak interpelasi yang dari tahun 2020 karena memang belum ada jawaban dari pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait jawaban hak interpelasi soal TPP. Begitu Bang Haji. TPP tunjangan penambahan penghasilan pegawai ya. Berarti ini yang Iya benar. muara awalnya kenapa DPRD sehingga menerbitkan memanggil Wali Kota Tanjung Pinang. Kemudian, Baik. nah apa masalah dari TPP sendiri? Nah, jadi kami pada tanggal 30 April 2020 telah mengusulkan hak interpelasi tentang TPP ASN. Pada saat itu TPP ASN mengalami kesenjangan. Jadi pembagiannya kami lihat kurang fair. Kenapa kurang fair? Karena masih ada TPP Kabid dan Kabak itu lebih tinggi dari kepala dinas. Itu tak fair toh kami melihat, sehingga kami mengusulkan mengundang Pemko Tanjung Pinang untuk melakukan RDP. Beberapa kali kita RDP, cuman waktu itu adalah kendalanya data tidak bawa. Kemudian sehingga RDP itu pun tidak berjalan baik. Pada poin tunjangan tadi itu tinggi, itu kenapa tidak fair? Maksudnya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Jadi Kabid di Bapelitbang itu lebih tinggi TPP-nya ketimbang kepala dinas di OPD tertentu seperti di Dishub waktu itu. Seharusnya kan ada range-nya, setinggi-tinggi eselon 4 tidak boleh melebihi eselon 3, setinggi-tingginya eselon 3 tidak boleh lebih tinggi dari eselon 2. Gitu, Bang Haji. Jadi ini yang menjadi alasan kita juga memanggil dan meminta mereka untuk memperbaiki dan mengembalikan uang. Berarti apa solusinya? Mengembalikan uang atau memperbaiki? Kan udah dipakai itu berarti kan? Jadi kalau mengenai TPP yang menjadi TPP ASN itu sudah diperbaiki, sudah dievaluasi, sudah disesuaikan. Tetapi kita melihat di Perwapo 56 tahun 2019 itu 2019 ya? Iya, 2019. 2019 itu mengatur TPP kepala daerah. Di situ yang menjadi kami untuk mengajukan hak interpelasi karena kami berpikir kepala daerah itu bukanlah ASN, tetapi kepala daerah itu kan pembina ASN. Jadi rasanya tidak tepat ketika kepala daerah mendapat TPP ASN seperti ASN lainnya. Tapi penjelasan itu sudah berlangsung, kemarin sudah diajukan hak interpelasi, kita sudah bertanya, pandangan fraksi kita sudah bertanya. Kemudian di tanggal pada waktu itu sekretaris daerah berkata akan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan Dewan. Semua pernyataan akan dijawab pada kesempatan yang selanjutnya. Nah, jadi jawaban dari Sekda itu belum ada sampai sekarang. Yang dikatakan dalam surat itu tidak ada sampai sekarang, sehingga kita melanjutkan lagi hak interpelasi itu, begitu Bang Haji. Dan akhirnya sampailah pada semalam paripurna. Ya, jadi semalam paripurna hak angket. Hak angket. Itu judulnya paripurna hak angket atau paripurna hak interpelasi DPRD untuk Wali Kota Tanjung Pinang? Jadi semalam itu undangan paripurna agenda penyampaian pidato wali kota terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato jawaban
Wali Kota Tanjung Pinang tentang hak interpelasi DPRD Kota Tanjung Pinang pada atas Perwako 56 tahun 2019. Artinya jawaban ini memang jawaban yang belum diberikan pada hak interpelasi di tahun 2020. Sehingga kita meminta jawaban itu dijawab pada semalam. Tetapi pada kesempatan semalam itu Bu Wali tidak hadir dan memberikan sepucuk surat kepada DPRD yang menyampaikan bahwa hak interpelasi itu tidak perlu dilakukan karena ya, saya juga mendapat juga nih Pak, apa namanya, suratnya ya, yang surat disampaikan. itu. Yang di poin ke berapa itu ya? Poin keempat ya, terhadap jawaban PLT sebagaimana dimaksud saat ini belum pernah disampaikan secara tulis kepada wali kota. Jadi bahwa hak interpelasi itu belum pernah disampaikan oleh pandangan fraksi Tanjung Pinang itu Jadi, dalam sampai saat ini belum pernah disampaikan ke wali kota. Apakah benar itu, Pak? Jadi yang beliau sampaikan itu perlu disampaikan terlebih dahulu sesuai dengan register penomoran peraturan wali kota untuk nomor 56 tahun 2021 belum pernah diterbitkan pengaturan apapun oleh wali kota Tanjung Pinang. Sebenarnya yang dimaksud itu Perwako nomor 56 tahun 2019 bukan 2021. Oh, begitu ya? Ya kan? Di poin kedua bahwa hak interpelasi DPRD Kota Tanjung Pinang pada PLT Wali Kota Tanjung Pinang terkait TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara pembiayaan, keluaran tunjangan lainnya Wali Kota dan Wali Kota, tambahan penghasilan pegawai dan TPP, objek lainnya di lingkungan pemerintahan Kota Tanjung Pinang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020. Betul, tetapi waktu itu hanya penyampaian pertanyaan fraksi-fraksi yang belum bisa dijawab sama pemerintah Kota Tanjung Pinang. Salah satu pertanyaan yang paling harus dijawab adalah mengapa? Apa landasan hukum Perwako 56 tahun 2019? Ini pendapat politik saya ya, pendapat pandangan saya. Nanti boleh kawan-kawan berpandangan lain. Tetapi kalau saya ingin mempertanyakan apa landasan hukum dari Perwako 56 tahun 2019 kemudian kepala daerah bisa mendapatkan TPP yang sama seperti ASN lainnya. Jadi poinnya kan di dalam surat ini bahwa Pemko Tanjung Pinang meminta agar fraksi-fraksi di DPRD tidak melayangkan hak interpelasi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang, seperti begitu. Alasannya berarti itu tidak tepat bagi mereka, dan sementara di DPRD itu sudah tepat, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi yang dimaksud yang surat yang dilayangkan ke kami ini kami rasa tidak tepat karena ada mekanisme yang belum dilalui. Dan salah satu mekanisme itu adalah jawaban dari yang wali kota dan wakil wali kota ya, terutama Sekda ya. Iya. Malam sampai akhirnya muaranya ke hak angket. Ini gimana Pak? Kenapa bisa ada hak angket biar masyarakat tahu juga? Jadi karena hak interpelasi ini tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, jadi pada semalam itu naiknya status interpelasi ke hak angket ini bukan langsung ujuk-ujuk muncul. Jadi semalam kami juga meminta kepada sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang untuk menelpon Bu Wali Kota, memastikan untuk hadir karena mengingat hak interpelasi ini penting. Jadi dugaan-dugaan mengapa Wali Kota mendapat TPP itu kan harus ada penjelasannya agar tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik, bersih dan transparansi. Jadi tidak ada nih kecurigaan-curigaan. Maka dari itulah dilakukan hak interpelasi biar dia menjawab. Kita mau dengar juga jawabannya. Bisa saja apa yang disampaikan mereka itu tepat. Nah, artinya kan kita butuh transparansi ya berarti ya. Kita tidak menduga. Transparansi berarti begitu ya Pak ya? Iya. Artinya kita menekan agar sebenarnya semalam itu
hak interpelasi itu yang digunakan dalam paripurna itu adalah meminta transparansi pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dalam hal ini adalah wali kota. Minta mereka menjawab. Bisa saja ini kan perspektif DPRD. Kita mau lihat, mau dengar apa perspektif dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Baik. Terus apa namanya, ada kecurigaan. Kecurigaan di mana, Pak? Kecurigaannya itu kok bisa kepala daerah mendapat TPP ASN sama seperti ASN lainnya. Baik. Berarti masih tetap di situ ya. Kenapa? Nah, lalu hak angket, ini masuk ke hak angket, artinya ini dalam situasi yang ini sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata tertib di DPRD ya. Itu kan tugas dan fungsi-fungsinya tuh ya, salah satunya ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah ini konteks ini seperti apa nih kalau dari Pak Diki sendiri bisa memberikan penjelasannya? Jadi saya menjelaskan tentang hak angket. Hak angket itu lebih kepada hak menyelidiki. Jadi mungkin ada perspektif pandangan masing-masing. Jadi kalau saya memandang hak angket ini hak menyelidiki. Dalam hak menyelidiki ini kita harus juga mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Ya, kita selidiki. Jika memang ditemukan unsur-unsur yang melawan peraturan perundang-undangan, yang melawan undang-undang, tentu bisa saja apa yang disampaikan Bu Ketua DPRD semalam tercapai. Jika ada ditemukan unsur-unsur tindak melawan hukum dan kesalahan di dalam prosedurnya, maka ini akan diteruskan kemana? Ke kejaksaan atau ke kepolisian? Jadi atau seperti gimana, Pak? Hasil penyelidiki ini kan sudah masuk ke tahap hak angket. Masuk ke tahap hak angket, naik ke tingkat hak angket semalam itu karena kami menilai pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak kooperatif terhadap hak interpelasi itu. Harusnya kalau mereka kan hadir menjelaskan begini. Di telepon juga tidak datang. Ya sudah, jadi mayoritas dari fraksi-fraksi DPRD sepakat untuk menaikkan hak interpelasi ini menjadi hak angket. Nah, di dalam hak angket ini adalah hak menyelidiki. Kita bisa menyelidiki dugaan-dugaan yang kita duga ada tindakan-tindakan yang melawan hukum gitu. Artinya kita akan melihat bagaimana proses yang ada saat ini ya untuk masuk ke dalam bagaimana pengelolaan itu, terus kemana duit TPP itu dan sebagainya. Begitu ya berarti Pak ya? Betul. Terus hasil dari penyelidikan itu kita minta Mahkamah Agung untuk menelaah. Nah, hasil telaahannya itu jika ditemukan permasalahan bisa diteruskan ke Mendagri. Barulah muncul pemakzulan. Jumlah kehadiran hampir semua itu juga mendukung bahwa kita akan mengajukan hak angket. Malam ada 6 fraksi. 6 fraksi hadir semua? Hadir semua. Ada 21 orang yang hadir dalam hak interpelasi semalam. Dan hampir mayoritas itu menyetujui untuk naik ke hak angket, Bang Haji. Lalu setelah hak angket ini nanti bagaimana Pak? Apakah dibentuk timnya atau seperti apa? Akan dibentuk pansus hak angket itu. Ya, berisikan 7 orang untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang tentang TPP nomor 56 tahun 2019 itu, Bang Haji. Baik. Poin terpenting yang perlu masyarakat ketahui hari ini dari peristiwa ini sampai akhirnya DPRD yang sebagai lembaga yang seharusnya ya bermitra dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang terutama yaitu dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota ini, kenapa sampai seperti ini dan poinnya apa yang perlu disampaikan ke masyarakat hari ini, Pak? Jadi kalau saya merasakan di situ kurangnya terjalin komunikasi yang baik memang antara DPRD dan Wali Kota Tanjung Pinang. Seharusnya semalam itu kita berharap Bu Wali hadir untuk menjelaskan dugaan pelanggaran di Perwako 56 tahun 2019. Begitu Bang Haji. Jadi kan ada juga keluar di media bahwa DPRD tidak fokus terhadap anggaran. Jadi perlu diketahui memang
kami sudah melakukan pembahasan untuk APBD murni 2022 itu sudah hampir rampung. Dan hak interpelasi ini memang sudah terjadwalkan di Banmus. Begitu, Bang Haji. Baik, baik, baik. Berarti sampai hari ini DPR APBD 2022 pemerintah Kota Tanjung Pinang itu juga belum disahkan berarti sampai hari ini belum. Karena masalah ini. Tidak ada kaitannya dengan masalah ini, Bang Haji. Oke. Berarti APBD 2002 tetap berjalan. Tetap berjalan. Proses ini ya tetap seperti ini ya, tetap akan berlanjut ya. Iya, Bang Haji. Baik, baik. Terima kasih Pak Diki Ya, Novalino DPRD Kota Tanjung Pinang dari fraksi Demokrat ya Pak ya. Iya, betul Bang Haji. Dari fraksi gabungan Demokrat Amanat Bernurani. Amanat Bernurani. Oke, terima kasih Pak.